Ya, ya, nuhun. Sebentar, saya buatkan absen dulu. Sembilan. Ya, enggak, silakan absen di chat. Sudah saya buka, tinggal Anda masukkan NIM dan nama Anda. Mungkin hari ini sebentar saja, begitu ya, karena memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, khususnya ini nanti untuk UAS. Nah, kenapa UAS saya soundingkan dari sekarang, karena mungkin ini tugasnya agak berat, begitu ya, tapi ada urusannya dengan cerita metodologi penelitian, begitu ya. Nah, untuk UAS ini nantinya dibuat kelompok saja, begitu ya. Jadi kalau di mana namanya Medlit 1 tuh ada berapa ya, saya cek dulu di siakat. Medlit 1. Medlit 1. Oh, 37 ya. Kalau yang saya catat begitu ya, ada 37 mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang ikut apa namanya? MBKM begitu ya. Nanti mangga dicek kembali, mungkin ada grup di grup begitu ya. Nah, itu di grup Telegram nanti juga dicek berapa orang yang aktif di situ. Nah, konsepnya adalah untuk pas ini kita buat kelompok begitu ya. 38, 37 berarti ya yang ikut Medlit 1 teh. Iya betul, 37 berarti. 38 dengan saya. Ya, jadi untuk tugas UAS-nya sebentar.
Baik. Ini dulu kali ya. Saya kurang tahu apakah di mahasiswa dulu pernah disosialisasikan begitu ya, terkait dengan adanya sebuah kegiatan atau acara yang melibatkan mahasiswa begitu ya. Nah, acara tersebut itu berupa konferensi internasional begitu ya. Hanya saja memang secara teknisnya belum dijelaskan dengan gamblang oleh Bu Poni sebagai direktur jurnal dan publikasi. Gitu. Tapi intinya adalah mahasiswa itu diminta untuk mengembangkan sebuah artikel ilmiah, tulisan begitu ya. Nah, ini pasti apa-apa yang kita pelajari di mata kuliah metodologi penelitian harusnya bisa kita terapkan di situ. Nah, ya karena memang tujuannya tadi gitu ya, bahwa Unicom ingin meningkatkan jumlah publikasi di level internasional ya, khususnya di Scopus begitu, karena rencananya seminar internasional student ini akan diinternasionalkan, dipublikasi secara internasional di Scopus begitu ya. Nah, kalau kemarin yang bisa saya tangkap sebenarnya yang akan kita lakukan adalah satu, membuat tulisannya, kemudian mengirimkannya kepada panitia begitu ya. Kemudian juga ada poster ya yang menggambarkan hal tersebut begitu ya. Nah, ini juga nantinya mungkin kita juga harus tuliskan atau kembangkan gitu ya dalam bentuk posternya seperti apa. Ya, itu. Nah, tapi di seminar itu ternyata kita tidak perlu presentasi. Nah, ini juga sebenarnya menguntungkan begitu ya, Pak. Biasanya mahasiswa itu kalau seminar ini paling takut adalah suruh presentasi begitu ya. Padahal itu mah satu modal gitu ya. Kalau Anda bisa presentasi levelnya internasional begitu, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi katanya untuk ajang ISCIR ini, ISCIR gitu ya, itu tidak perlu sampai presentasi. Yang penting ada paper dan ada posternya. Nanti untuk poster mungkin akan saya pandu bagaimana cara membuat poster gitu ya. Nah, ini akan dilakukan kalau tidak salah di akhir semester genap ini gitu ya. Yaitu di bulan Agustus kalau tidak salah. Ya, itu. Jadi harapannya atau di bulan Juli akhir begitu ya. Jadi kenapa saya sampaikan dari sekarang supaya kita sudah siap untuk membuat tulisan tersebut. Nah, untuk tulisannya sendiri bagaimana Pak gitu kan? Ya sebenarnya ada dua jenis tulisan ilmiah itu. Yang pertama disebut dengan riset paper ya. Jadi riset paper itu kalau sebuah tulisan sudah menghasilkan output. Misal kayak skripsi. Ya, skripsi itu kalau dijadikan jurnal atau artikel ilmiah, konteksnya adalah riset paper. Ya, karena ada bagian yang membahas mengenai hasil. Ya sebenarnya sih semua tulisan ilmiah pasti ada hasilnya, ada klaimnya begitu ya. Tapi biasanya sudah berupa produk begitu, yang kemudian sudah diuji dan sebagainya. Ya, diuji, ada pengujian dan sebagainya. Itu yang disebut dengan riset paper. Ada juga yang disebut dengan review paper. Nah, ini ya, review paper konteksnya adalah kita melakukan review terkait dengan penelitian-penelitian sejenis yang nanti temanya mau kita angkat. Nah, jadi sebenarnya kita itu tugasnya kalau di review paper adalah melakukan literatur review, ya, mensitasi penelitian orang, menceritakan penelitian-penelitian sebelumnya, sampai menghasilkan suatu potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Bahasa kerennya mah itu disebut dengan SLR, Systematic Literature Review. Tapi kalau buat S1 itu terlalu berat. Kita sebut saja yang lebih gampang, yaitu studi kepustakaan. Literatur review, Pak, ya.
Tinggal cari saja di Google, ya, judulnya literatur review atau studi kepustakaan. Nah, gitu. Itu yang sebenarnya ingin kita tulis bersama-sama. Gitu ya. Nah, nanti per 2 minggu mungkin Anda harus report, progress report begitu ya. Tulisannya sudah sampai sejauh mana. Ya, jadi minggu depan kelompok saya harapkan sudah dapat. Kemudian temanya spesifik. Ya, semuanya akan menulis artikel literatur review mengenai teknologi blockchain. Wah, teknologi blockchain, Pak. Seperti apa itu? Nanti saya kirimkan slide PowerPoint blockchain saya. Atau kalau yang sudah punya mungkin sudah pernah saya sharing juga. Itu saya kirim. Karena tadi ya di dalam tulisan studi kepustakaan ini nanti kita bisa memilah-milah ya, teknologi blockchain itu bisa dipakai di banyak studi kasus. Ada di kesehatan, ada di pertanian, ada untuk pemerintahan, ada untuk keamanan data, ada yang berbicaranya mengenai ketertelusuran produk, ada yang bicaranya di properti rumah, begitu ya, ada yang jual beli karbon, macam-macam. Ya, jadi teknologi blockchain ini masih baru. Sehingga kenapa kemudian kita inginnya menuliskan literatur review untuk mengumpulkan. Nah, siapa tahu nanti ini bisa dijadikan sebagai bagian dari skripsi Anda. Pak, skripsi masih setahun lagi. Ya, setahun mah tidak kerasa lah gitu ya. Gitu. Misal, Pak, kelompok saya tertarik untuk melihat atau mengimplementasikan atau tadi ya mencari tahu tantangan dan potensi. Judulnya biasanya begitu gitu ya, potensi teknologi blockchain pada misalnya pencatatan atau data kesehatan hewan misalnya begitu. Kok larinya ke situ gitu ya, kalau ditanya gitu. Kok Anda larinya membuat tulisan yang literatur review untuk misalnya tadi ya, tantangan atau potensi teknologi blockchain pada domain kesehatan hewan. Nah, mungkin karena kita sekarang sedang mendengar isu terbaru bahwa sapi-sapi di Indonesia itu terserang masalah kesehatan. Ya, ada penyakit yang namanya mulut dan kuku atau kuku dan mulut. Nah, itu. Ya. Artinya penyakit ini menyebar. Begitu ya, gitu. Menyebar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kedua, tadi sudah ada belum ya pencatatan kesehatan? Ya, recording untuk hewan ternak. Nah, itu perlu dicari tahu. Gitu ya. Oh, ternyata pencatatan atau recording hewan ternak itu udah ada, Pak. Nah, itu bisa dijadikan modal. Nah, kemudian kenapa pencatatan hewan ternak itu kita buat dalam blockchain? Nah, itu yang perlu juga kemudian kita terapkan. Dengan cara bagaimana? Dengan melihat literatur-literatur sebelumnya. Oh, ternyata di sana ada. Di Amerika itu Walmart itu menggunakan teknologi blockchain untuk distribusi daging yang akan dikirimkan dengan menggunakan blockchain misalnya. Untuk apa dan sebagainya. Oh, ternyata kalau di sana ada blockchain yang dipakai untuk mencatat produksi susu misalnya. Nah, itu ya. Oh, di sana ada blockchain yang dipakai untuk mencatat higienitas dari daging yang disembelih misalnya. Gitu. Oh, di sana ada teknologi blockchain yang dipakai untuk halal produk misalnya. Nah, tujuan kita dalam literatur review ini adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya penelitian-penelitian blockchain khususnya yang berhubungan dengan tema tersebut. Mungkin memang tidak akan sama begitu loh. Nah, itu yang sebenarnya kita cari. Kita itu hanya mengumpulkan dulu literaturnya, nanti dari literatur itu kita sampaikan ide kita. Bahwa kalau blockchain untuk mencatat hewan ternak di Indonesia, nanti konsepnya itu begini loh. Peternak itu harus terkoneksi dengan sebuah sistem yang kemudian mencatatkan asal muasal sapinya. Gitu.
Ya, tadi induknya siapa, bapaknya siapa, mungkin akan seperti itu ke depannya. Ya, jadi ada cerita sapinya, kapan dia lahir, kapan disuntik, pakannya apa saja dan seterusnya. Kemudian ketika didistribusikan dicatat lagi secara digital. Ya, itu. Nah, itu ide. Dan namanya ide itu boleh saja liar, tapi logis, masuk akal. Saya selalu menekankan, Pak, saya boleh nggak idenya begini? Wah, bagus, ngeri banget, tapi logis, tidak masalah. Ya, karena itu bisa di-handle oleh teknologinya. Kenapa kamu menggunakan teknologi blockchain untuk ini? Oh, karena ini, Pak. Teknologi blockchain bisa digunakan untuk pencatatan. Nah, teknologi blockchain itu salah satu kemampuannya adalah tidak bisa dimanipulasi datanya. Sehingga tadi ini menjamin kalau sapinya dikatakan sehat, tercatatnya di blockchain sehat, ya dia harusnya juga sehat. Tapi kenyataannya misalnya ternyata sapinya sakit, catatan di blockchain-nya sehat, berarti ada yang melakukan manipulasi. Nah, blockchain itu kekuatannya seperti itu. Ya, supaya kita mencatatnya di dalam sistem itu berlaku jujur. Peternak jujur, kemudian mungkin dinas peternakannya jujur, yang mengirimkan transportasinya jujur, begitu ya. Sehingga kalau mengatakan, oh ini ada luka, ada sakit, dan sebagainya, indikator apa, semua dicatatkan di dalam blockchain. Dengan cara seperti itu nanti bisa ditelusuri dengan mudah. Nah, salah satu kelebihan lagi adalah blockchain traceability, ketertelusuran. Ya, dia akan menelusuri. Oh, ternyata sapi yang dipotong nah ini kan juga ada urusannya dengan Idul Adha begitu ya. Nah, ini kan tadi imbasnya itu kemana-mana kalau kita bicara kesehatan ternak. Karena di kita Muslim, gitu ya. Jangan sampai kemudian hewan kurban itu bermasalah ketika kita potong. Ternyata hewannya terindikasi sakit, gitu ya. Ada virus di dalamnya. Kemudian kita tidak tahu, kita sate, akhirnya menular kepada kita. Ya, itu. Itu urgensinya seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh gambaran bahwa teknologi blockchain bisa dipakai untuk pencatatan kesehatan ternak. Ya, saya selalu melempar ide-ide yang apa ya istilahnya tuh orang baru ngomong mengenai oh penyakit ini nih kuku dan sebenarnya sudah lama itu, tapi belum ada yang meletakkannya dalam lingkungan blockchain. Ya silakan. Ya, misalnya tadi jaminan halal menggunakan teknologi blockchain. Silakan. Bagaimana cara supaya bisa menjamin bahwa produk yang dihasilkan UMKM itu halal, bisa ditelusuri dan sebagainya. Ya, itu. Macam-macam begitu ya. Bagaimana teknologi blockchain untuk misalnya di lingkungan e-government, pemerintahan. Ya, Anda harus cari literaturnya. Pak, saya tertarik dengan tema potensi blockchain di lingkungan e-government misalnya. Silakan. Nah, literatur review itu untuk mencatat, untuk mengkaji, ya. Oh, ternyata untuk government itu sudah ada yang membuat misalnya di Swiss atau Swedia misalnya ya, dia apa namanya pemilunya itu sudah menggunakan teknologi blockchain. Oh, kalau di sana pencatatan ini menggunakan teknologi blockchain gitu ya. Itu. Nah, kalau di Indonesia kira-kira untuk apa? Ya, scoop itu nanti harus ada ini kan juga gitu ya. Pemerintahannya misalnya untuk pengurusan surat Pak dan sebagainya. Oke, silakan. Ya, itu. Supaya KTP tidak bisa dimanipulasi datanya dan sebagainya, mungkin harus dimasukkan ke dalam blockchain. Ya, itu. Surat-surat tanah, Pak. Nah, itu bisa di blockchain-kan. Gitu. Ya, nah banyak sekali potensi blockchain. Makanya saya meminta tugas UAS ini adalah mengenai potensi blockchain. Ya, tantangannya gitu ya pada suatu studi kasus. Gitu. Misalnya tadi Anda tertarik dengan ya keamanan pangan misalnya begitu ya. Kenapa kok minyak goreng bisa naiknya tinggi? Ya Anda telusuri gitu. Ada nggak ya yang menjamin bahwa blockchain itu bisa menjamin oh transparansi harga, transparansi produksi dan sebagainya. Sehingga kita masyarakat tahu produksi
TBS, tandan buah segar sawitnya sekian, jadi CPO, jadi apa namanya, crude palm oilnya sekian, kok di pasaran nggak ada ya minyak gorengnya? Nah, kan aneh. Nah, data itu bisa transparan kalau kita masukkan melalui teknologi blockchain. Ya, itu. Jadi intinya kita akan mencoba memasukkan paper yang Anda buat 4 sampai 5 orang tadi gitu. Plus saya mungkin 6 jadinya ya atau 5 gitu ya sebagai penulis terakhir begitu karena saya nantinya akan memberikan responsi. Jadi setiap 2 minggu kita akan melakukan responsi terkait dengan tulisan Anda ini. Pak, format tulisannya seperti apa? Formatnya sebenarnya ada. Tapi kalau kita bicara format itu terakhir saja. Yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan dulu apa namanya tema. Temanya sudah nih saya berikan blockchain misalnya. Yang kedua tadi blockchainnya untuk apa? Yang ketiga mulai mencari literaturnya. Dari situ kemudian ada langkah-langkahnya untuk melakukan literatur review. Mulai dari papernya dibaca, dianalisis, direview, sampai kemudian dikritisi dan sebagainya. Ya, dari situ nanti kita bisa mengembangkan satu ide atau gagasan kalau blockchain itu diterapkan pada pencatatan kesehatan ternak misalnya. Kalau blockchain itu dipakai untuk misalnya ketertelusuran benih padi yang baik misalnya. Ya, atau untuk hal-hal yang lainnya. Ya, itu. Nanti mengenai blockchain-nya akan saya berikan ya Kapita Selekta mengenai blockchain. Apa saja yang ada di dalamnya. Ya, itu. Kemudian, nah Pak, biasanya mah ada contohnya nggak sih Pak untuk menulis literatur review ini atau studi kepustakaan? Nanti saya akan berikan salah satu contoh yang bisa Anda ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gini loh kira-kira tulisan apa namanya studi kepustakaan itu gitu. Ya, itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, nanti kalau contoh itu bisa Anda pahami, nah Anda mulai mencari referensi yang sesuai dengan kajian tulisan Anda atau yang sesuai dengan tema yang ingin Anda kembangkan. Ya, itu. Jadi nggak bikin program kan, Pak? Enggak. Ya, belum. Karena tadi kalau yang riset paper itu mungkin bikin program, tapi kita mengarahnya ke studi kepustakaan saja. Ya, potensi teknologi blockchain dalam lingkungan misalnya perdagangan atau dalam lingkungan pencatatan digital ternak ya gitu. Titik 2 atau sebuah literatur review. Nah, kira-kira begitu. Ya, mungkin tadi yang digali latar belakangnya adalah ya Indonesia itu termasuk salah satu negara muslim terbesar. Nah, biasakan dalam menulis sebuah literatur review ya di latar belakang, khususnya kalau yang jurnal internasional gitu ya atau untuk kita publikasikan ke internasional, itu latar belakang juga harus menginternasional. Jadi literaturnya harus dari jurnal-jurnal internasional. Oh, bahasa Inggris semua, Pak. Ya, wayahna. Gitu ya. Anggap aja ini latihan gitu ya, gitu. Mulai mencari jurnal internasional. Kemudian di dalam latar belakang itu dibuka dengan sesuatu yang wow, yang bombastis, yang wah, yang anjir, keren euy. Nah, kira-kira begitu. Ya. Bukan lagi latar belakang teh atau di introduction tulisannya begini. Perkembangan teknologi IT yang semakin pesat dapat digunakan untuk mencatat hewan ternak. Nah, itu mah udah jadul. Ya, nulis introduction teh selalu perkembangan teknologi ICT yang semakin pesat menjadi kebutuhan itu sudah tidak zamannya. Ya, kalau Anda ingin menulis, ya kita latihan di sini di International Student Conference ini. Ya, dimulainya dari apa? Satu. Negara Indonesia adalah ya kalau itu mungkin kejauhan. Kalau judul Anda blockchain untuk komoditi halal sih mungkin masih gitu ya. Tidak usah singgung-singgung agama karena tidak ada cerita halalnya. Kalau blockchainnya misalnya tadi. Nah ini. Hewan ternak
merupakan salah satu pensuplai protein terbesar di Indonesia. Nah, misalnya begitu ya. Diawali dengan bong begitu. Hal ini ditunjukkan bahwa konsumsi daging ternak di Indonesia itu mencapai 1.500 ton per tahunnya. Gong gitu ya. Tapi ingat, jangan ngarang. 1.500 ton per tahunnya teh dari mana datanya? Oh iya, referensi nomor 1. BPS atau penelitian si Anu. Enak. Ya, kita itu menulis paper itu nyomot-nyomot aja kasarnya mah gitu ya. Nyomot-nyomot dari penelitian orang lain. Nggak usah mikir. Gitu. Tapi mikirnya kita adalah kita mulainya dari mana nih? Sesuatu yang Pak Ir bilang itu gongnya harus internasional gitu loh, supaya orang itu wow gitu kan. Nah tadi judul ini teh apa sih, potensi blockchain untuk pencatatan hewan ternak, apa sih urgensinya? Pas dia baca introduction-nya atau pas baca abstrak pertamanya, dia langsung kaget. Indonesia merupakan salah satu negara yang konsumsi protein hewaninya terbesar di dunia. Tahun 2021 menunjukkan data protein hewani yang dimakan oleh warga Indonesia sejumlah sekian ribu ton, misalnya begitu. Ya itu untuk ngegongkan, gong gitu ya, supaya kita itu mendapat atensi, supaya kita mendapat gitu, nya. Nah, kalau kita sudah dapat atensi dari kalimat pertama, orang akan kemudian tertarik membaca yang berikutnya. Terus kalau banyak makan daging, naon. Nah, begitu. Pasti orang sudah mulai nanya. Nah, baru kemudian Anda suntik dengan tema Anda itu. Hal ini menyebabkan kesehatan ternak menjadi salah satu hal yang terpenting. Si ternak yang sakit akan merugikan kesehatan manusia. Oh, urusannya dengan ini, nya. Mungkin beberapa orang di sini bilang, Bapak mah mungkin karena sering nulis, jadi mah bisa. Terkadang saya teh sudah di depan laptop, sudah di tangan sudah di atas keyboard, ngeheng gitu kan. Kayak Pak Ir hewan ternak. Nah, tadi Pak Ir gitu. Tiba-tiba yang diketik bukan hewan ternak lagi. Perkembangan teknologi IT yang semakin pesat, nah itu kan, wah bahaya tuh. Ya, balik lagi. Gitu. Ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi. Gitu loh. Ya, bahwa kalau kita ingin direkognisi secara internasional, maka gongnya juga internasional. Pak, kita teh baru mahasiswa semester 6. Nah, inilah kenapa kita mulai latihan. Kita tidak pernah tahu ya, semester 7, semester 8, semester 9, atau nanti ketika lulus tiba-tiba ada S2-nya di Amerika, Singapura. Kita tidak pernah tahu jalan hidup kita. Ya, itu yang saya pesankan kepada Anda gitu loh. Pak, saya teh semester 6, ilmu aja alah, masih dangkal, Pak. Loh, ya kita mulai dari sekarang. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini tuh pengen sekolah di luar negeri nanti Pak, itu S2-nya atau apa. Ya. Atau mungkin juga jadi dosen begitu ya. Ataupun jadi peneliti dan sebagainya, silahkan. Nah, kita mulai saja dari cerita-cerita sederhana gitu. Oh iya ya, sekarang ada teknologi blockchain. Ada penyakit kuku dan mulut. Sapi-sapi itu pada kena tuh di mana itu di Jawa Barat kalau tidak salah sampai 2.000 sapi yang kena. Nah, ini kan bahayanya kalau kemudian sapi sakit itu disembelih, ya karena tidak tahu ya kalau sapinya sakit, misalnya baru gejala, disembelih, kemudian disate, pas lebaran haji, gitu ya, kemudian kita yang kena. Nah, cerita itu, isu itu yang dibawa ketika kita menulis sesuatu supaya orang itu aware, gitu ya. Kalau perkembangan teknologi IT yang semakin pesat, orang nggak mau baca lagi sudah. Tapi kalau tadi awali dengan hewan ternak di Indonesia itu dikonsumsi sebanyak sekian ribu ton per tahunnya.
Hewan ternak sendiri terdiri dari sapi, kambing, bla bla bla, dan sebagainya. Yang terbesar adalah sapi yang berada di misalnya sentra sapi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mana, dan sebagainya. Ya, nah, hewan ternak tersebut ya tadi gitu ya diperjualbelikan antar pulau gitu. Jakarta kan nggak punya, makanya dia ngambil dari misalnya Situ Bondo mungkin ya dari Jawa Timur begitu itu banyak di situ. Nah itu tadi ya bahwa potensi makanan yang menggunakan protein hewani itu besar di Indonesia. Nah orang mungkin belum terus kalau orang Indonesia banyak makan daging, naon masalahnya? Nah bawa ke paragraf berikutnya berbicara mengenai bahwa ya apa namanya daging yang baik yang dikonsumsi harusnya daging yang sehat. Namun saat ini terjadi satu bukan mungkin kayak pandemi COVID kayak kemarin ya, buktinya menjalar tuh hampir di beberapa provinsi. Ya, kesehatan sapi merupakan hal yang terpenting. Karena tadi apabila sapi tersebut sakit dan membawa penyakit dan kemudian dagingnya dikonsumsi oleh manusia, kemungkinan akan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pencatatan secara digital terkait dengan data keberadaan dari misalnya ternak sapi tersebut. Saya ini tidak main-main karena saya sudah melakukan riset. Itu riset gimana Pak? Saya sudah browsing, searching dan sebagainya. Ternyata ada di dinas peternakan. Kalau di sini mah provinsi di atas itu dekat Borma itu ya itu di atasnya tadi itu peternakan. Itu tuh punya kayak kertas. Nah di situ tuh ada tulisannya. Ini Pak, kalau mau mencatat hewan ternak itu ada ceritanya. Induknya ini lahir kapan itu ada ternyata kayak rekap medik kita kalau di mana klinik. Ya, itu. Nah, dari situ kemudian tercatat pernah divaksinasi apa, pernah di apa, tapi masih dalam bentuk kertas, form. Nah, itulah yang kemudian mau kita digitalisasikan. Tidak hanya didigitalisasikan, tapi datanya juga diamankan di dalam lingkungan blockchain supaya datanya tidak bisa dimanipulasi. Segitunya, Pak, sampai hewan teh apa namanya harus kesehatan hewan di blockchain kan, kesehatan manusia gitu kan. Kenapa kita beli susu dari Australia? Kenapa kita beli daging dari Australia? Kenapa kita beli susu dari Swiss? Kenapa kita beli daging dari misalnya Belanda? Karena mereka memiliki jaminan kesehatan. Jadi kita yang beli di Indonesia itu udah tahu sapi yang dipotong itu namanya Nung misalnya. Lahir sekian, bulan sekian, kasih makannya ini, disuntik ini tanggal sekian, itu ada. Sehingga ketika sampai Indonesia kita yakin bahwa oh dagingnya memang betul-betul daging yang sehat. Di sana sudah seperti itu. Kenapa kita tidak mengikuti? Ya minimal mengikuti dulu begitu ya. Kita punya kok banyak ternak gitu ya. Ya minimal tadi kita catat secara digital. Kita blockchain kan. Sehingga tadi ketika Anda misalnya sampai di Superindo, Transmart gitu ya, ada daging sapi seonggokan, ada barcode-nya. Anda scan, kemudian nggak berebet cerita mengenai si daging tersebut teh. Daging ini dipotong di rumah potong RPH siapa, tanggal berapa. Ingat, yang namanya daging kan tidak selamanya segar. 10 hari mungkin tadi sudah busuk dan sebagainya. Kita jadi tahu, oh ternyata ini daging umurnya baru 2 hari nih, masih segar. Ya itu. Kemudian tadi ternyata dagingnya ini berasal dari sapi ini, gitu kan? Sapi ini dicatat begini. Oh peternaknya ada di Situ Bondo, peternakan anu.
riwayat dari daging itu bisa dibaca di handphone. Jadi kita sebagai pembeli itu akan merasa yakin bahwa daging yang kita beli memang masih dalam kondisi baik, bagus. Apalagi kalau menyentuh unsur-unsur tadi yang saya katakan. Ini daging halal enggak sih? Nah, kalau halal urusannya lebih jauh lagi. Tapi menarik gitu ya. Kalau halal itu rumah potongnya juga rumah potong yang halal. Yang motong itu namanya juleha. Juru halal, juru ini apa? Juleha gitu. Ya, dia punya sertifikat untuk memotong halal. Cara menggantungkannya supaya darahnya habis dan sebagainya itu harus ada cerita halalnya. Ya, nah ini mohon maaf saya bukan apa namanya ya, kalau di sini ada yang non Islam saya bukan masalah itu gitu ya, tapi tadi gitu ya, ini sesuatu yang baru juga begitu ya, bahwa ini halal nggak ya gitu. Nah itu bisa ya kita kembangkan dengan menggunakan teknologi blockchain. Tapi monggo Anda mau ke blockchain halal silahkan, mau ke blockchain untuk pokoknya daging ini mah sehat dan catatannya ada di blockchain. Itu baru salah satu contoh gitu ya. Ya, itu. Jangan kemudian semua kelompok ngambil itu ya, wah bahaya gitu ya. Ini hanya contoh. Nah, harapannya tadi karena ini saya tunggu sampai besok, minggu depan untuk kelompoknya, ya di grup Telegram silakan kontak-kontakan. Atau tadi cupan. Kelompok saya mau ngambil tema mengenai apa namanya kemarin yang Pak Ir tuh, yang apa namanya pencatatan ini. Nah, kalau sudah dicup di grup Telegram, kelompok lain, monggo cari tema yang lain. Pokoknya siapa yang cepat ngecup, berarti itu yang mengambil tema blockchain itu. Jangan sekarang. Bisa tiba-tiba ada yang langsung nulis di Telegram. Kelompok saya Pak, ya mulai besok lah gitu ya. Nah, ini pasti ada yang langsung nih, yang respon gitu ya. Saya langsung tulis aja biar tidak. Nanti akan saya berikan dulu tema-tema mengenai blockchain-nya mengenai apa. Ya, studi kasusnya apa. Banyak begitu ya. Yang sedang dikerjakan di skripsi kakak kelas Anda itu mengenai ketertelusuran vaksin COVID kemarin. Harusnya selesai kemarin begitu ya. Sekarang mah sudah tidak booming lagi cerita vaksin. Kalau kemarin kan tadi gitu ya, masih banyak yang belum divaksin, kemudian vaksinnya ternyata ada beberapa yang sudah kadaluarsa. Itu teh kumaha. Ya, vaksin kayaknya baru tapi ada yang kadaluarsa. Ada yang rusak. Nah, itu kalau semuanya dicatat dalam teknologi blockchain akan transparan. Kelihatan berapa yang sudah kadaluarsa, berapa yang rusak begitu ya. Itu kan kita tidak tahu, ujung-ujung vaksin ada yang dibuang begitu ya. Itu padahal itu teh mahal harganya gitu. Nah, pakai blockchain dicatat keluar dari alurnya itu, kalau tidak salah Bio Farma inputin dulu data, masuk ke dinas kesehatan provinsi dicatat lagi ya, masukkan ke blockchain. Masuk ke dinas kabupaten, dicatat di blockchain. Nah, dari dinas kabupaten masuk ke Vaskes, fasilitas kesehatan, dicatat di situ. Jadi urutannya nanti kelihatan bahwa kita tuh memakai vaksin nomor sekian, itu tanggal berapa dibuatnya dan sebagainya. Ya, itu yang sedang diskripsikan. Tapi sudah mau masuk sidang. Nah, minggu depan nanti saya akan share yang mau ikut ya seminar. Kalau seminar kan terbuka tuh. Blockchain untuk pencatatan akademik, ya blockchain untuk pencatatan akademik record, ya kayak di Siakat. Nah di Siakat gitu ya, Anda kan bisa melihat tuh nilai-nilai Anda, gitu ya, gitu. Nah ini saya juga akan cerita sedikit lah, ya 10 menit. Kenapa sekarang blockchain kok banyak juga di edukasi atau pendidikan, gitu ya? Satu, bisa digunakan untuk memproteksi ijazah digital. Karena sekarang biasanya universitas itu ada dua model, ada yang tercetak ijazahnya, ada yang digital. Nah, digitalnya itu ditaruhnya di blockchain. Supaya apa? Aman,
tidak bisa dimanipulasi, dan dia kekal gitu. Ya, itu. Kemudian, nah ini sebenarnya nanti kalau Anda baca materi saya akan tahu gitu. Pak, itu kan siakat. Iya. Bedanya siakat yang sekarang, client server yang sekarang, Pak, dengan nanti siakat yang pakai blockchain itu apa? Nah, itu akan kelihatan. Secara proses bisnis yang inputin mungkin nggak kerasa kalau ternyata misalnya sistem itu kita udah ubah ke dalam blockchain. Karena inputinnya sama. Mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Tapi ingat, arsitektur sistem, ya kita menyebutnya monolith, gitu ya. Client server. Ya, kalau yang sekarang kan kita punya server. Nah, kalau server itu kemudian dihack, ya kemudian ada hacker atau cracker yang mengubah nilai Anda dan sebagainya, itu akan bermasalah. Itu bisa terjadi. Ya, kalau sistemnya masih berbasis sistem informasi client server seperti sekarang. Tapi Pak, kalau pakai blockchain gimana? Nah, ini kelebihannya. Blockchain teknologinya distributed, terdistribusi. Record ataupun catatan-catatan yang tadi ada di dalam sistem tidak disimpan di satu tempat, tapi disimpan ke semua node. Dengan cara seperti itu, kalau ada hacker pun dia akan kesulitan ngedit data. Kenapa? Kudu ngedit ke semua node. Bayangin kalau yang ikut di dalam blockchain-nya itu ada jutaan atau ribuan orang. Dia harus ngupdate satu-satu ke node-nya. Kenapa? Karena tadi ada cerita konsensus. Jadi data yang masuk ke blockchain ini sudah kita sepakati bersama. Dari sisi arsitekturnya berbeda. Dan itulah yang kemudian menjadikan teknologi blockchain ini lebih baik performanya dibandingkan misalnya dengan client server biasa. Ya, itu. Bitcoin, cryptocurrency disebarkan. Ya, tidak ada central point-nya. Metaverse dan sebagainya, nanti blockchain itu ada di belakangnya metaverse. Untuk apa? Menjaga autentifikasi, ya, mungkin pembayaran digital dan sebagainya. Ada blockchain di belakang metaverse. Ya, itu. Jadi saya kira potensinya sangat besar. Ya, itu. Oke ya. Nah, ini saya. Ini bisa bergerak nggak slide saya? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Kenapa ya? Oke, berarti saya harus beginikan dulu. Nah, ini ya. Oke, tugas kelompok pengganti UAS. Nah, sehubungan dengan adanya konferensi, kita balik lagi ke sini, International Student Conference of Engineering dan Environmental Research. Jadi artinya, kita mau nulis, penulisnya adalah mahasiswa. Jadi ya Anda, karena nilai mata kuliah ini juga buat Anda gitu. Supervisinya adalah saya, dosen pengampu. Penulis 1, Damai, penulis 2 Rizky, penulis 3 Andri, penulis 3 Firman, penulis 4 Aditya, penulis 5 Irawan Afrianto, misalnya begitu. Ya, nanti kita buat tulisannya seperti itu. Nah, ini contoh saja gitu ya, nama-namanya gitu. Membuat makalah mengenai jurnal gagasan gitu ya atau arsitektur sistem, silakan dalam bentuk literatur review. Jadi pertama Anda mengkaji dulu penelitian-penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tadi kesehatan hewan, ya, kebutuhan konsumsi hewan, pencatatan data hewan, kemudian apalagi pengiriman, proses pengiriman hewan, itu Anda kumpulkan saja karena Anda mau cerita mengenai potensi blockchain pada pencatatan data kesehatan hewan. Jadi tugas Anda itu mengumpulkan, mencari literatur, mereviewnya, atau melakukan tinjauan ke pustakaan. Tinjauan ke pustakaan itu bahasa Indonesianya literatur review. Ya, itu. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, jangan 6 ya, gitu. Maksimal 5. Kalau di sini ada 37 ya tadi gitu ya, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya, cukup ya. Jangan 3.
Ya, saya juga tidak menginginkan ada 3, takutnya tidak selesai begitu ya. 4 sampai 5 orang. Tema yang diambil teknologi blockchain. Namanya tema, nah ini kan besar. Nanti bisa di breakdown. Blockchain untuk pencatatan kesehatan hewan. Blockchain untuk ketertelusuran produk kopi Jawa Barat. Blockchain untuk misalnya pencatatan sertifikat tanah misalnya. Ya, itu. Monggo, blockchain di lingkungan e-government begitu, ya, potensi gitu. Rujukannya jurnal nasional, internasional yang Anda bisa cari di Google Scholar. Gitu ya, gitu. Kalau mau membaca mengenai artikel-artikel blockchain itu di Google Scholar saya juga ada, gitu ya. Ada beberapa riset saya mengenai teknologi blockchain, ya. Dengan mahasiswa ada 2, gitu ya. Ada dengan Yayan, ada dengan Roa itu, kemudian ada dengan dosen saya di IPB juga ada 2. Citasinya mengikuti nanti format IEEE, ya. Referensi penulisan jurnal mengikuti format yang ditentukan. Nanti semua dokumentasinya saya kirim di Drive. Jadi tinggal Anda download semua ceritanya. Ya. Literatur disitasi menggunakan software Mendeley. Ya, ini penekanan juga gitu ya. Saya memang tidak akan mengajari Mendeley gitu ya. Tinggal Anda cari saja di YouTube. Ya, itu. Sekarang kan apa-apa YouTube begitu ya. Nyari literatur apa YouTube, nyari ini YouTube. Kemarin tugas YouTube. Kenapa? Karena YouTube itu multimedia. Ya. Mahasiswa sekarang kan males kalau cari e-booknya mengenai software Mendeley, males. Tutorialnya PDF, males. Mendingan di YouTube. Gitu. Kenapa? Sambil nonton. Syukur-syukur yang ditonton tetehnya gelis gitu kan, yang apa namanya membawakannya itu. Ya itu. Ya, Mendeley. Gitu. Berisi 6 sampai 8 halaman. Ya, ide harusnya orisinil atau asli. Pengembangan dari yang sudah ada. Silahkan. Karena tadi sebenarnya dengan tinjauan kepustakaan ini tujuan utama kita adalah membangun pengetahuan. Oh, ternyata blockchain itu di sana bisa untuk mencatat susu, proses susu supaya tetap terjaga higienitasnya. Oh, ternyata blockchain di sana dipakai untuk apa namanya kalau di Prancis itu untuk produksi wine, anggur yang berkualitas tinggi misalnya. Itu dicatatnya di blockchain. Ya, sehingga ketika anggur itu memang anggurnya enak. Ternyata memang betul catatan. Ternyata catatannya bagus, anggurnya nggak enak. Nah, itu akan jadi masalah. Ya, berarti ada yang memanipulasi. Kalau di blockchain harusnya akan sesuai. Oh, ternyata ada blockchain untuk misalnya tadi pengiriman daging supaya aman begitu. Ya, itu yang perlu Anda kembangkan. Ya, ini mah nanti bukan tugas individu, maaf. Ini tugas kelompok gitu ya. Tugas kelompok nanti dikumpulkan ya paling lambat mungkin pada saat UAS gitu atau sebelum UAS. Gitu ya. Saya akan cek lagi. Ini nanti saya kirimkan saya masukkan ke Drive ya, termasuk juga data-datanya. Ya, tapi minimal ini saya akan berikan dulu kepada Anda satu slide-nya yang tadi begitu ya, tugas pengganti UAS-nya supaya Anda bisa diberikan gambaran. Untuk pengumpulannya nanti saya akan informasikan lebih lanjut, tapi minimal ada doc makalah, PDF makalah, serta semua referensi yang digunakan. Ya, itu. Harapannya tadi ya, setiap 2 minggu atau setiap minggu kita akan ada sesi untuk apa namanya diskusi gitu ya. Kelompok Adrian sudah sampai mana nih tulisannya gitu atau sudah sampai mana? Oh ini Pak baru mengumpulkan tulisan literatur Pak. Ini oke, silahkan. Ya, nanti ya pakai PowerPoint, nanti formatnya saya berikan contohnya. Pak, judulnya ini Pak. Nah, gitu. Monggo gitu ya. Setiap minggu kita adakan apa namanya pendampingan supaya nanti hasilnya bisa kita tulis dalam bentuk literatur review. Sebentar. Ada enggak ya contohnya? Saya kemarin ada contoh kok.
Kasih tegas pesannya. Iya. Yang ISCAS itu apa itu? ISCAS apa sih? Share. ICISER. Sebentar. Kemana kemarin ya? Mahasiswa. Loh, kok nggak ada? Sebentar, saya cari dulu. Ini dia. Ini contoh yang akan saya kirimkan juga ke Drive. Nah, model tulisannya nanti seperti ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini ya kira-kira seperti ini. Implementasi atau potensi blockchain di lingkungan kearsipan misalnya, peluang, tantangan, solusi atau masalah. Harusnya tidak usah seperti itu gitu ya. Cuma kita yakin gitu ya bahwa ada potensi. Maka nanti mungkin secara judul kita seragamkan saja. Potensi teknologi blockchain pada domain misalnya pencatatan kesehatan ternak misalnya begitu. Ya, kalau potensi berarti itu kan bicara peluang, bicara tantangan, bicara solusi gitu ya. Kalau mau ditambahkan masalah ya enggak masalah gitu ya. Ini fair gitu ya bahwa Pak, kalau saya baca-baca di paper ternyata ada juga unsur negatifnya dari blockchain ini, Pak. Nah, ternyata Anda bahkan bisa melihat begitu ya bahwa yang namanya teknologi tidak semuanya ternyata bagus. Ya, blockchain itu kan anonimus, Pak. Itu jangan-jangan bisa dipakai untuk hal-hal yang aneh-aneh juga, Pak. Nah, itu bisa. Ya, itu. Silakan. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Ini kan sudah mulai nih. Tidak lagi perkembangan teknologi IT yang semakin pesat kan enggak, gitu ya. Karena judulnya adalah implementasi blockchain kearsipan. Nah, ini tadi. Misalnya dia ingin membahas masalah ini buku asli apa enggak ya? Ini dokumen asli apa enggak ya? Arsip otentik enggak ya? Nah, ini. Autentifikasi arsip, terutama pada arsip elektronik, masih dianggap sebagai isu di dunia kearsipan. Kan sama ya? Bahwa masalah kesehatan ternak merupakan isu. Hal ini disebabkan karena tadi ternak dimakan oleh manusia. Ternak yang sakit, nah itu aja yang Anda omongin, akan memberikan dampak yang tidak baik apabila daging atau itu dikonsumsi oleh manusia. Ya, ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi blockchain di lingkungan, misalnya tadi pencatatan data, apa namanya ini, ya itu tadi meliputi apa dan sebagainya. Ya itu. Ada programnya ini tuh Pak? Tidak ada. Isinya ya tadi. Nah ini tadi. Pendahuluan blockchain apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini. Ya Anda lebih banyak kayak bercerita. Gitu. Tapi bercerita dari penelitian orang lain. Ya, bercerita mengenai ini kebutuhan dasar dokumen, rekod tersebut, kepatuhan bermakna, kemudian ini dari penelitian siapa. Kesehatan hewan menjadi penting, bla 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 dikarenakan apa dan apa penelitian si anak. Ya, karakteristik dari daging yang sehat, misalnya bagaimana dan sebagainya di penelitian si anak. Nah itu, ya. Ceritanya ini hanya cerita saja, karena memang tujuannya adalah mengumpulkan literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Ya ini. Pendekatan ini dilakukan mengingat belum banyaknya praktisi dan implementasi teknologi blockchain di Indonesia, terutama pada misalnya pencatatan kesehatan ternak. Ya, copy paste, edit sedikit, edit. Ya, itu.
Nah ini, studi literatur atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan telaah. Nah ini ada ceritanya. Penelitian ini menggunakan konsep dasar blockchain untuk apa dan seterusnya. Ya ini. Pembahasan. Nah ini aja cara kerja. Ini semuanya dari literatur. Tuh. Literatur. Isinya hanya literatur. 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 Literatur, 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 semuanya bercerita literatur, ya, literatur dan sebagainya sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yang biasanya merupakan opini atau ide atau gagasan Anda, begitu, ya. Bisa tidak potensi itu diterapkan di lingkungan kita, gitu, ya. Ini contohnya. Ini bagi saya contoh yang bagus, begitu ya, untuk sebuah paper literatur review atau studi kepustakaan. Oke? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Baik. Kalau begitu untuk tugasnya saya akan lengkapi dulu begitu ya PPT tadi termasuk juga Google Drive-nya supaya bisa Anda ambil semua data-datanya dan sudah mulai Anda rembuk begitu ya. Tolong juga nanti dituliskan di Telegram, kelompoknya siapa saja, dan tema teknologi blockchain-nya mau mengenai apa. Ya, minimal supaya teman-teman yang lain akan tahu kalau ternyata tema tersebut sudah diambil oleh kelompok yang lain. Jadi apa cepat-cepat begitu ya. Mau hari ini silahkan, mau setelah ini silahkan begitu ya. Koordinasi dulu dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Pokoknya minggu depan, sebelum minggu depan begitu ya, saya sudah dapat kelompoknya. Gitu. Ada berapa kelompok? Misalnya kalau 5 orang berarti ya ada 7 mungkin ya, 7 kelompok begitu yang membahas mengenai studi kepustakaan mengenai blockchain dan harapannya berbeda-beda case tadinya. Ada yang ke pencatatan ternak, ada yang ke e-voting, ada yang ke pemilu mungkin. Nah, tahun 2024, nah gitu kan, ada mengembangkan ide bagaimana kalau misalnya pemilu teh pakai blockchain, gitu kan? Namanya juga ide, ya gitu. Walau-walau, gitu ya. Suatu saat mungkin akan begitu. Ya saya sudah pernah cerita, gitu ya, atau sering saya cerita bahwa suara gitu ya. Kalau sekarang mulai dari zaman nenek moyang kita kan selalu begitu. Sebelum masuk ke bilik, Anda dikasih dulu surat suara. Ya, sebelum masuk bilik Anda dikasih surat suara. Iya, kalau gambarnya sedikit. Kadang kan penuh gitu kan. Ya, dari dulu sampai sekarang ceritanya sama. Buka, amati, coblos. Gitu kan? Buka, amati, coblos. Gitu. Ya, itu dari dulu. Gitu. Masih ya sih model pemilu kita dari zaman nenek, bapak, ibu kita ya sampai nanti ke depan masih begitu, masuk ke dalam bilik coblos, masuk ke dalam bilik coblos, masuk ke dalam bilik coblos. Tidakkah kita punya keinginan? Anda, Pak, kita itu sudah ngomongin AI, Pak, kita itu sudah ngomongin augmented reality, Pak. Atuh Pak, metaverse sekarang mah. Atuh Pak, blockchain. Atuh Pak, multimedia. Atuh Pak, saya udah pakai handphone. Atuh Pak, gitu ya. Kita itu sudah berada pada satu generasi yang harusnya udah pakai teknologi IT. Tetap masuk ke bilik, masuk. Tapi di sana tiba-tiba ada layar 42 inch. High definition gitu. Mau ngapain nonton gitu. Layarnya lebih canggih lagi karena touchscreen. Wow, berapa duit itu Pak? Ya daripada duitnya dikorupsi gitu ya, mendingan buat sesuatu yang lebih.
Ya, nanti yang akan terkaget-kaget adalah generasi sebelum kita. Ya, nenek kita gitu, ketika masuk ke dalam ruang bilik, dia kaget. Nggak pakai kertas suara lagi, IKTP di scan, gitu kan. Tidak lagi pakai celup-celupan. Kakek kita mungkin nanti yang akan kaget. Cuk, masuk ke dalam bilik, bingung dia. Keluar lagi pasti. Nanya ke Anda, Cep, paku di mana, Cep? Pakuna hilang, Cep. Wah, karena beliau masih senang noblosnya pakai paku. Jangan dikasih. Kenapa, Pak? Ya bahaya itu layar 32 yang dicolok pakai paku. Gitu. Ini perubahan ya yang tidak bisa ditawar. Kalau Anda kan enak. Waduh, layarnya. Set. Musuh saya ini. Set. Giring niji. Set, lewat. Gitu. Nah, itu guyon gitu. Set. Ini dia. Sudah Pak, sudah. IKTP-nya di-scan. Aman, tidak kotor ininya teh. Dan tercatatnya di blockchain. Jadi tidak ada ceritanya server KPU di-hack, data hilang. Bahaya. Pemilih Anda nakal, di sana milih, di sini milih. Pakai KTP siapa atau apa gitu, manipulasi akan bisa direduksi kalau pakai teknologi blockchain. Nah, potensi itu. Memang ada Pak negara yang sudah pakai blockchain pemilunya. Ya cari di internet. Itulah gunanya literatur review. Oh ternyata di Swiss ada Pak. Tapi kan Swiss begitu Pak kondisinya. Tapi kan Swedia begitu Pak kondisinya. Nah, kita harus indikan dengan kondisi kita. Termasuk tadi saran Anda. Yaitu tadi Pak, masih ada generasi bapak kita gitu loh yang itu. Nah, maka mungkin Anda bisa nuliskan di kesimpulan atau hasil temuan Anda. Kalau nanti teknologi e-voting pemilu di Indonesia menggunakan teknologi blockchain, maka secara infrastruktur akan begini. Ya, disimpannya begini. Perlu adanya edukasi kepada apa namanya? Ya saya tidak ini ya, generasi-generasi sebelumnya bahwa ini akan begini dan sebagainya. Ya itu. Pasti akan banyak polemik, iya. Gitu loh. Karena yang tadinya konvensional begitu ya, pakai kertas suara masukin lagi. Kertas suara dicoblos masukin lagi. Setelah itu sah. Sekarang nggak ada cerita itu kalau sudah pakai sistem digital. Kumahata. Anda yang harus bisa bayangkan sistemnya, termasuk keamanannya. Ketika sudah masuk, ya suara ditutup jam 1 siang, tutup, cekrek. Sistem matikan, cekrek. Sudah. Nanti tinggal dilihat saja di paling depan. Cetek, kita lihat perolehan suara TPS nomor sekian, enter. Bret, keluar semua. Dan itu sudah melalui blockchain. Pasti akan ada itu saksi-saksi yang akan protes. Yang menang di sini gini, tidak mau dong saya. Wah gitu. Nah itu bagaimana? Kalau sudah digital itu saksi itu mau gimana? Ya, nah pasti akan ada polemik dengan adanya teknologi baru. Tapi itulah masa depan kita. Kalaupun sekarang ada baru bisa menggambarkannya, nanti akan begini. Masalahnya mah, lah itu dipikirkan belakang. Silahkan, tapi minimal konsep besarnya sudah ada. Nah itulah yang akan kita tulis di tugas pengganti UAS tersebut. Ya, kira-kira begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, siap. Baik, kalau begitu, kalau sudah bisa dipahami, ya mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Karena ini kok di waiting room sudah mulai banyak lagi nih yang masuk setengah 10. Saya cukupkan untuk mata kuliah Medlit 1. Terima kasih perhatiannya. Nanti semua dokumen mengenai tugas ini akan saya kirimkan di grup Telegram. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.